Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Melanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Masail Jahiliyah, buah karya daripada Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Fidahullah, dengan mengambil matan dari asli kitab Masail Jahiliyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Kita masuk pada pembahasan masalah kedua, yakni perselisihan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan agama. Kita masuk pada halaman ke-22, yakni pada alinea terakhir. Syekh Saleh Fauzan berkata, Allah Ta'ala melarang kita menjadi seperti orang-orang jahiliyah yang berpecah belah dalam agama mereka dan berselisih. Ini adalah tradisi kedua orang-orang jahiliyah. Mereka senang berpecah belah, yang karenanya kemudian mereka berselisih. Perpecahan dan perselisihan itu terjadi bukan karena kebodohan mereka. Ini catatan. Bukan karena bodoh, tetapi itu terjadi karena hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Kalau bukan kebodohan, maknanya mereka sudah tahu, tapi meninggalkan apa yang sudah tahu, mengikuti hawa nafsu. Hal ini dikutip oleh Syekh Fauzan adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 3. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Al-Bayyinah ini sering kita baca ini. Betul kan? Tapi ternyata surah ini menegaskan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu setelah jelas bagi mereka diturunkannya Al-Quran. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran sudah turun, tetap berselisih. Maknanya bukan karena tidak tahu, tapi lebih mengedepankan hawa nafsu. Kemudian ketika hawa nafsu dikedepankan, masing-masing pihak, kelompok dan golongan punya hawa nafsu masing-masing. Ketika berlari dari Al-Quran, maka tidak ada pegangan. Yang terjadi apa? Perselisihan. Yang satu bilang bahwasanya saya biasa ibadah seperti ini. Yang lain bilang, yang kamu lakukan salah. Yang dikatakan oleh kelompok kami begini. Dan seterusnya. Kemudian, Syekh Fauzan melanjutkan, mereka meninggalkan bukti yang nyata. Katakan bukti yang nyata di sini yakni maja'ahumul bayyinat. Bukti yang nyata itu yakni Al-Quran dan As-Sunnah.
telah ada di sisi mereka, orang-orang jahiliyah. Dan telah ada di sisi kita. Jadi kalau kita kemudian meninggalkan bukti yang nyata ini, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah otomatis kita berselisih. Tidak akan ketemu. Tidak akan bersatu. Tidak akan sepakat. Apapun urusannya, dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Siapa yang berselisih dalam masalah agama, maka hati mereka tidak akan tunduk di dalam masalah dunia mereka. Karena mereka sudah mengatakan, i'tiqadnya sudah berbeda dengan saya. Saya nggak terima pendapat dia dalam masalah urusan yang lainnya. Maksudnya urusan dunia. Coba deh, semua orang yang berbeda, manhajnya, metodenya, dalam beragama menyelisihi salafus soleh, maka mereka akan berselisih dalam seluruh urusan mereka. Kemudian, dan mereka mengikuti hawa nafsu, maka yang menjadikan mereka berselisih seperti itu adalah hawa nafsu. Na'udzubillah. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi sebagai Tuhan. Kalau sudah sebagai Tuhan, hawa nafsunya itu sudah bertindak sebagai 3 hal. Sebagai Rabb. Rabb itu adalah segala sesuatu yang memberikan, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Kemudian di dalam masalah uluhiyah, ilah, yakni penyembahan. Jadi mereka tidak akan lagi mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ketika orang berselisih, maka 3 tauhid yang ada akan rusak. Mereka mengingkari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jahiliyah tidak pernah mengatakan bahwasanya langit dan bumi ini yang menciptakan selain Allah, sebagaimana orang-orang hari ini. Orang-orang hari ini masih mengatakan, saya sembuh karena dokter Fulan, na'udzubillah. Saya dapat rezeki ini karena bos saya. Banyak nggak seperti itu? Itu sama dengan meyakini adanya Rabb selain Allah Jalla wa'ala. Lebih buruk akidahnya daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah jawabannya. Orang sekarang, kalau ditanya sama dia, ente dapat duit dari mana? Dapat rezeki ini dari mana? Dibilang, saya kerja. Ini Qarun. Qarun gitu nggak? Saya kerja, dibilang. Na'udzubillah. Semestinya dia mengatakan, saya diberi rezeki ini dari Allah, dari pekerjaan saya. Tidak boleh mengatakan, saya dapat rezeki ini dari pekerjaan saya. Kalau Allah nggak kasih, nggak bisa itu datang. Ini ada air nih. Ya. Kita haus. Bisa nggak hilang tanpa minum? Nggak bisa hilang. Bagaimana caranya hilang? Diminum dulu. Ini air. Dari mana rezekinya? Dari Allah. Siapa yang menghilangkan haus itu? Allah. Karena haus itu datangnya dari Allah dan Allah yang menghilangkannya. Ada orang yang memiliki tenggorokan dan dia haus, dengan minum tidak hilang. Karena Allah kasih pada dia menghilangkan nikmat sehat yang ada pada tenggorokan. Maka seperti itu pula sakit dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemudian mereka meninggalkan bukti yang nyata, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah, dan mengikuti hawa nafsu mereka,
maka yang menjadikan mereka berselisih itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak memberikan ruang bagi seorang pun. Lihat ini. Allah tidak memberikan ruang bagi seorang pun untuk beralasan setelah dia mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Jadi jangan coba kita mengatakan saya tidak tahu, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Matinya orang jahiliyah dengan matinya seorang yang alim dianggap sama. Harus paham. Dianggap sudah tahu. Nggak boleh dia mengatakan saya nggak tahu. Mana firman Allah yang menegaskan itu? Jadi matinya orang yang alim dengan matinya orang yang bodoh itu dihukumi sama tahu. Nggak boleh dinyatakan dia tidak tahu. Posisi terakhir seseorang kan mati. Innama a'malu bil khawatim, hadisnya. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Kan mati berarti kan? Ada orang yang mati masih bodoh, tidak ngerti tentang sunnah sama sekali. Banyak nggak? Banyak. Wudu sunnah tidak tahu, sholat secara sunnah tidak tahu, puasa secara sunnah tidak tahu. Banyak nggak seperti ini? Haji sesuai sunnah tidak tahu, zikir sesuai sunnah tidak tahu, mentauhidkan Allah tidak tahu, beda syirik dengan tauhid tidak tahu. Itu dihukumi sama. Orang yang alim, orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surah yang tidak jauh, Al-Baqarah saja. Dalam surah 38 dan 39. Wa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 38 dan 39. Tidak ada pengecualian terhadap siapapun dengan sudah diutusnya Rasulullah SAW. Pertanyaan muncul, apa yang terjadi? Yang pertama, Allah ciptakan manusia namanya siapa? Adam alaihissalam. Siapa beliau? Nabi bukan? Tidak diutus orang biasa kan? Sebagai manusia pertama saja Adam, Nabi. Posisinya. Nabi fungsinya apa? Rasul kan? Apa Rasul tugasnya? Menyampaikan risalah. Bukan diutus pertama kali misalnya orang yang berprofesi sebagai tukang kayu. Tidak. Untuk buat rumah katakan Nabi. Bisa nggak alasan seperti kebanyakan orang mengatakan zaman fatrah, zaman jedah di antara kosong antara kenabian dengan kenabian, antara Nabi Isa dengan Muhammad SAW tidak ada tuh. Dianggap zaman fatrah. Ini adalah perkataan yang batil yang banyak tersebar di internet, di YouTube, dibahas, dikaji. Jadi orang-orang tersebut masuk orang yang selamat. Na'udzubillah min dzalik. Yang demikian keliru. Kemudian saya mengatakan sejak Adam
diturunkan ke muka bumi, Allah Ta'ala tidak membiarkan seorang pun hidup tanpa agama dan tanpa nabi. Jelas ya? Nggak ada alasan. Yang diciptakan pertama siapa? Adam. Bukan bapak ana, bukan moyang ana, kan gitu. Moyangnya semua manusia, Adam alaihissalam. Kalau semua umat ditanya manusia pertama siapa? Yang di gunung, di laut, di hutan, tahu Adam alaihissalam. Enggak orang beriman, enggak orang kafir ditanya, Adam jawabannya. Bukan monyet. Bukan monyet. Sebagaimana teori Darwin. Hati-hati Darwin itu. Hati-hati kenapa? Yang ngomong seperti itu karena teorinya itu mengakibatkan orang tersesat. Adam dibilang monyet. Bahaya. Ingkar kepada ayat. Dan ingkar kepada fitrahnya. Dia manusia. Dari dulu dipiara monyet, hidup bertahun-tahun, masukin kandang, 300-400 tahun nggak pernah jadi manusia. Jadinya Darwin. Jadinya Darwin. Bisa. Kayak gitu keadaannya. Jadi bertentangan dengan fitrah yang ada. Kemudian tetapi Allah Ta'ala mengirim para rasul secara bergantian. Adam, Nuh, rasul pertama. Kemudian Idris, terus sampai Muhammad SAW. Bahkan dikatakan jumlahnya melebihi dari ratusan. Yang ada yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Kemudian mensyariatkan agama, menjelaskannya kepada mereka hingga Allah menutup para rasul itu dengan Muhammad SAW. Yang mana agamanya tidak akan terhapus hingga terjadi hari kiamat. Tuh. Sudah jaminan. Kapan terhapusnya agama ini? Kapan hilangnya itu? Ketika datangnya angin yang mengambil ruh orang yang beriman. Itu terakhir. La taqumus sa'ah illa syiraril khalqi indallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga yang tersisa hanya orang yang buruk, yang kafir saja. Jadi kita insya Allah selama iman melekat di dada kita nggak ketemu itu. Yang lautan meluap, gunung-gunung berhamburan, langit pecah, jatuhnya bintang-bintang itu nggak ketemu insya Allah. Jaminan dari Rasulullah SAW. Kita mati. Bahkan sekalipun kita masuk ke dalam lubang biawak, datang itu. Anginnya butruh kita. Jadi, jangan pula kaum muslimin ditakut-takutkan dengan kejadian hari kiamat. Kisah boleh kita dapatkan secara syar'i, namun ketakutan tidak pada tempatnya. Yang harus dipersiapkan ialah keimanan kepada hari akhir. Yang kedekatan keimanan kepada hari akhir ialah pada setiap kita punya hari akhir. Al-maut. Kematian kita sendiri. Itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian Allah Ta'ala juga membekalinya, maksudnya Rasulullah SAW dengan Alkitab dan As-Sunnah. Maka tidak ada satu waktu pun berlalu kecuali ada agama Allah di dalamnya. Dan datang kepadanya para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Khala di sini ini berlalu. Illa khala fiha, kecuali berlalu. Tapi di sini tidak diartikan dalam ayatnya berlalu.
Kalau kita artikan ayat ini, sesungguhnya dari tiap umat tidaklah pada mereka melainkan berlalu di dalamnya seorang pemberi peringatan. Itu artinya. Tapi artinya di sini diumumkan saja nih, termasuk di dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Khala ini berlalunya masa-masa, jadi semua ada nabi, para rasul. Nggak ada, Allah menjadikan seperti fatrah. Ahlul fatrah yang mana? Itu yang tidak ada risalah. Kapan? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW diutus, ada orang yang namanya Waraqah bin Nawfal Al-Quraisy. Dia ini marganya sama-sama Nabi. Bin Qusay, nenek moyangnya. Dia adalah sepupunya Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Ketika wahyu pertama turun, melihat keadaan Nabi, Waraqah mengatakan, ini orang akan menjadi Rasul. Ini orang akan menjadi Nabi. Khadijah tergeleng-geleng. Engkau akan saksikan, kata Waraqah. Siapa Waraqah? Imamnya orang Arab yang beriman kepada Allah. Oh, mana ahlul fatrah? Nggak ada. Waraqah bin Nawfal itu nggak sahadat sama Nabi SAW. Namun dia beriman kepada keesaan Allah Jalla wa'ala. Mengakui ke Rasulullah SAW sebelum orang semua tahu. Hatta Khadijah tidak tahu bahwasanya suaminya itu akan menjadi seorang Nabi. Dari mana dia tahu? Dari ayat yang dibaca Iqra. Waraqah tahu, ini Nabi bukan orang biasa. Kalau nggak ada ilmunya, tahu nggak dia? Nggak tahu. Orang alim bukan itu. Orang alim. Nggak ada alasan ahlul fatrah batal dengan Waraqah bin Nawfal ini. Dan dia meninggal setelah beliau SAW menerima wahyu pertama Al-Alaqin. Waraqah bin Nawfal itu. Kata Waraqah bin Nawfal, sekiranya saya hidup, saya akan membela orang ini. Akan berperang bersamanya, kata Waraqah. Mau ngomong apa kita? Kita bilang, Waraqah bin Nawfal tidak beriman, ahlul fatrah, zaman kekosongan, dusta. Makanya, beliau SAW pun tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Ayat baru pertama turun. Kemudian, firman Allah Ta'ala kembali yang menegaskan tentang tidak adanya ahlul fatrah. Dalam surah An-Nisa ayat 165. Rasulan mubashirina wa mudhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatan ba'dar rasul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan. Li'alla yakuna nas, supaya nggak ada alasan. 'Alallah hujjatan. Hujjah. Dasar-dasar yang mengakibatkan manusia menuntut Allah ba'dar rasul, setelah diutus para rasul. Jadi orang yang mengatakan adanya masa jeda ahlul fatrah terbatalkan dengan surah An-Nisa ayat 165, berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dari penjelasan Syekh Fauzan ini kita mendapatkan ilmu. Ilmunya yakni tidak adanya masa fatrah, ahlul fatrah, tidak ada. Termasuk daripada kisah Waraqah bin Nawfal. Kemudian tidak ada bagi seorang pun hujjah untuk mengatakan. Nah, kembali Syekh Fauzan mengutip firman Allah. Masya Allah nih Syekh Fauzan ini. Bisa mengkaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya terkait orang-orang yang menolak tentang keadaan belum sampainya risalah kepada semua manusia.
وَمَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Ini adalah alasan kebanyakan orang. Kan gitu. Oh, belum datang, kita nggak tahu, kita nggak paham. Sekarang apalagi ada YouTube, nanti nggak bisa ngomong nggak paham. Apalagi ada internet di mana-mana, di atas gunung bisa diambil. Semua orang punya HP, nggak ada alasan. Semakin kesini teknologi semakin maju, nggak ada alasan. Apa kata Allah? Sungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nggak ada alasan. Al-Maidah ayat 19. Nggak ada alasan, Anda nggak ngerti tentang sunnah, nggak paham, nggak tahu. Kemudian menolak, membantah. Ini semua batil. Syekh Fauzan melanjutkan, dengan demikian kelak Allah Ta'ala akan menanyakan alasan kepada makhluknya. Tetapi orang-orang jahiliyah menentang apa yang dibawa para rasul itu. Bukan karena mereka tidak tahu. Bukan. Melainkan karena mereka memusuhi. Ini yang pertama. Dan kedua, mengikuti hawa nafsu. Jadi apa aja yang datang kalau sudah bawaannya antum berbeda sama ana, sudah. Nggak bisa masuk. Walaupun kebenaran. Yang kedua, dia mengedepankan hawa nafsunya. Begini yang saya dapatkan dari nenek moyang saya, dari ustadz saya, dari syekh saya, dari kiai saya. Jadi, dua hal. Memusuhi daripada orang-orang yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu yang telah dibawa oleh nenek moyang. Jadi bukan orang jahiliyah saja yang membawa tradisi jahiliyah ini, tidak. Orang-orang sekarang pun membawa agama dengan cara membawa tradisi-tradisi nenek moyang. Tradisi nenek moyang kita, bahwasanya kalau bulan Rajab itu puasa, ya puasa kita. Sekalipun hadis-hadisnya, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Rajab itu bulan Allah. Rajab sahrullah. Terkenal nggak tuh hadisnya? Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Hadisnya maudhu jiddan. Palsunya kuat sekuat-kuatnya. Tersebar nggak hadis itu? Sebentar lagi ini bulan Rajab, ini mau puasa. Puasa deh mulai bulan Rajab. Yang terjadi apa? Abu Bakar As-Siddiq melihat istrinya, lihat. Nyiapin gentong. Ditanyain buat apa? Buat puasa Rajab. Naik pitam Abu Bakar As-Siddiq. Marah. Apa marahnya? Dibanting. Itu kan dari tembikar. Sampai pecah. Apa alasan dia? Tinggalkan tradisi jahiliyah. Tuh. Puasa Rajab, puasa, iya. Tidak ada penjelasan itu. Yang ada penjelasan Abu Bakar membantingnya. Di hadapan istrinya pecah. Kita kalau istri salah, kita banting nggak kendinya? Enggak kan ya? Keras nggak tuh cara Abu Bakar mendidik tuh? Keras. Jangan gitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Kata Abu Bakar, ini adalah tradisi jahiliyah. Ternyata puasa Rajab itu orang jahiliyah pada puasa. Orang sekarang puasa nggak Rajab? Bulan aja. Oh. Ngikut orang jahiliyah nggak itu? Yang jelas depan mata nih, orang sebelum Nabi, orang jahiliyah puasa memuliakan bulan Rajab, orang kita memuliakan hari ini. Sesuai nggak konteks apa yang dikatakan Syekh Fauzan? Sesuai. Datang Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, ini sudah tidak ada Rasulullah SAW sebagai khalifah.
orang masih puasa Rajab ini, melakukan bid'ah puasa Rajab. Apa yang terjadi? Umar ambil cambuk. Semua orang yang puasa Rajab dikumpulkan, dipukul tangannya. Agar meletakkan di tempat makanan. Makan. Makan. La haula wala quwwata. Sekarang kita ngomong sedikit aja dibilang, ente jangan kasar-kasar. Kasar nggak Umar tuh? Besar. Baru Umar ngomong doang. Imam semestinya begini. Nggak didengar. Ngomongnya pelan-pelan udah. Ini cocok. Jadi begitu. Rasulullah SAW begitu nggak kira-kira terhadap bid'ah? Sama. Kenapa mereka Abu Bakar dan Umar begitu? Karena beliau begitu. Datang orang, kemudian mereka itu mengaku mereka lebih alim dari Rasulullah SAW. Di zaman Nabi ada orang mengaku lebih alim dari Nabi. Puasa Nabi dikoreksi. Nabi cuma puasa itu doang, kita doang. Nabi cuma sholat malam pakai tidur, kita nggak usah pakai tidur. Full. Nabi pakai nikah. Kita nggak usah nikah kan repot. Jadi rahib tuh, kayak orang Nasrani, Yahudi, nggak pakai nikah. Dikerjain sama 3 orang. Apa kata Nabi? Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Diancam sama Nabi. Kalian bukan umatku. Tuh. Kalian benci dengan sunnahku, kata beliau. Seperti itu. Ada orang ngintip. Nabi punya rumah, dia ngintip. Kemudian dibilang sama beliau SAW bahwasanya tadi dia ngintip. Kata Nabi, kalau aku tahu kau melakukannya, aku colok mata kau. Dicolok matanya. Kita kalau orang ngintip, kita colok nggak matanya? Enggak kan? Nabi mau dicolok matanya. Jadi ada masanya beliau SAW, pada orang yang paham, pada orang yang mengerti, ada masanya tuh. Di jihad, beliau memukul orang. Ketika sudah beliau dengan istri beliau, beda. Dengan orang-orang di bawah beliau, beda. Tapi pada orang-orang yang menentang agama, enggak. Yang memusuhi agama, melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Kemudian melakukan berbagai macam perbuatan bid'ah itu tegas, jelas. Kenapa? Kalau nggak tegas, nggak tegak agama ini. Kemudian tetapi orang-orang jahiliyah menentang apa yang dibawa para rasul itu bukan karena mereka tidak tahu, melainkan karena mereka pertama tadi memusuhi, dan kedua mengikuti hawa nafsu, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka mengetahui. An ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu yang dimaksud? Orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa waladdallin? Orang-orang yang sesat. Kenapa dikatakan Yahudi itu orang yang dimurkai? Mereka tahu bahwasanya Muhammad SAW itu Rasul Allah, tapi menyangkal. Mengapa dikatakan orang-orang Nasrani adalah orang-orang sesat? Tidak tahu tapi rajin ibadah. Mereka bahwasanya mereka tidak mengetahui, menolak kerasulan Muhammad SAW. Kemudian mereka mengikuti kesesatan mereka, menjadikan Al-Masih sebagai putra Allah Jalla wa'ala.
menolak, mengingkari. Kalau orang Yahudi itu mengetahui. Makanya dikategorikan dua orang ini, yakni Yahudi, kelompok Yahudi dan Nasrani adalah orang yang memusuhi dan mengikuti hawa nafsu. Apa kata Syekh Fauzan? Ini lihat. Maka dari itu Allah Ta'ala menamakan mereka dengan ahlul kitab. Untuk mencela mereka bahwa mereka adalah ahlul kitab dan ahlul ilmi. Tetapi mereka menentang perintah Allah Ta'ala dan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi siapa yang menentang Allah Ta'ala, mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka mengikuti kejahiliahan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Padahal kita dilarang bertasabuh, mengikuti. Jadi orang kita ini mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga mereka kemudian tersesat, mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka dinamakan ahlul kitab karena mereka menerima kitab. Taurat Yahudi, Injil dengan Nasrani. Kedua-duanya telah diturunkan para nabi dan rasul, dan kedua-duanya tersesat karena mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian orang-orang kaum muslimin mengikuti mereka. Akhirnya mereka tersesat. Sebagaimana telah tersesatnya kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena sebagian kaum muslimin, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan Taurat dan Injil, kemudian kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melarang umat ini untuk menempuh jalan orang-orang jahiliyah ini, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani, dan memerintahkan kepada mereka agar berpegang teguh kepada agama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh para sahabat Rasulullah dan para khulafaur rasyidun. Jadi jalan selamat di dalam masalah ini yakni kembali kepada agama yang diturunkan Allah Jalla wa'ala kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabatnya, dan kemudian kepada khulafaur rasyidun, yang mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan di dalam hadis, khairukum qarni, sebaik generasi aku, yakni generasi beliau dan generasi sahabatnya. Summa alladhi yalunahum, kemudian tabi'in. Summa alladhi yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi. Itulah yang harus dipegang teguh oleh umat ini hingga hari kiamat. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi nabi dan rasul. Karenanya sampai hari kiamat inilah agama yang benar. Manhaj yang benar, metode yang benar. Tidak ada selain itu. Kemudian jika mereka mendapati adanya perbedaan dalam suatu masalah, maka hendaknya mereka mengembalikannya kepada Alkitab dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syekh Fauzan kembali mengutip firman Allah Ta'ala, jika sekiranya kita berselisih, tidak ketemu daripada kita suatu kebenaran, maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 59. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, nih, tanaza'tum fi syai'in itu maknanya orang yang di dalamnya mereka berlainan pendapat tentang fi syai'in dalam suatu hal, farudduhu, ini adalah perintah, fi'il amr, kembalilah, maka kembalilah, ilallahi, maksudnya kepada Allah Al-Quran, warrasuli, maksudnya kepada Rasul As-Sunnah. In kuntum, jika kalian tu'minuna, betul-betul beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, yang dimaksud hari akhir yakni mengharapkan pahalanya.
Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala di akhirat, kalau kita berselisih, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan memegangi masing-masing secara kuat, secara fanatik, hawa nafsu kita, pendapat kelompok kita, pendapat mazhab kita, walaupun bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Oh, saya Syafi'i. Salah pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Hadis yang digunakan hadis yang dhaif. Tidak boleh dipegang. Dalam masalah fikih, ketika orang berbeda pendapat, pendapat yang benar, yakni pendapat yang kembali kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Bukan berpegang pada pendapat dari hadis yang lemah atau perkataan ulama saja. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ini hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya. Asalnya aja nggak ada. Jadi kalau dicari di kitab hadis, doibnya nggak ada, palsunya nggak ada. Luar biasa ya. Nggak ada asal usulnya. Nggak ada. Ikhtilafu ashabi alaikum rahmah. Ada hadis lain. Nah ini doib jiddan. Perbedaan di antara umatku, di antara sahabatku adalah rahmat bagi kalian. Jadi hadis yang pertama tidak ada asalnya. Hadis yang kedua ini perbedaan di antara sahabat kan ada perbedaan pendapat. Adalah rahmat. Ini hadisnya lemah. Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya sangat lemah. Bahkan masuk hadis yang maudhu, yang palsu. Tapi ini dibangkit-bangkitkan, disebarkan di mana-mana. Kita berbeda sama bini aja pusing. Mau umat lagi. Pusing nggak berbeda sama bini? Pusing. Tambah lagi berbeda sama kaum muslimin. Di masjid kita berbeda, enak nggak? Yang satu mau rapat sopnya, yang satu mau renggang. Bukan lagi anak kambing yang muat, kebok muat. Kan beliau melarang jangan sampai anak kambing kan? Ini enggak, kebok muat. Jadi, padahal corona, pandemi sudah alhamdulillah berakhir. Ya rapat kembali sopnya. Didekati menjauh. Karena apa? Hati itu berselisih. Enak nggak kayak gitu? Nggak enak sama sekali gitu. Coba hati kita bersatu. Ketika dirapat, kita renggang, dia rapatin kita, oh, masya Allah. Oh. Iya, kalau sudah diinjak zalim sudah, beda lagi. Jadi yang rapat dalam hadis itu mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Kemudian dari situlah kemudian kita kembali kepada hadis. Adapun pendapat ulama mengatakan awalnya saja, akhirnya boleh, tidak demikian. Pertanyaannya, ada masbuk. Masbuk ikut berarti kan nyusul. Rapat atau tidak jawabannya? Kalau ngikut daripada pendapat yang barusan antum tanyakan, boleh nggak rapat dong? Salah nggak? Sayangnya yang tanya bukan orang pintar. Kalau kita tanya sama beliau, Ustaz Firanda, ana masbuk, rapat nggak Ustaz? Bingung deh jawaban tadi. Berarti jawaban yang pertama salah. Betul nggak? Salah. Perintahnya apa? Rapat. Hatta sholat jenazah. Ana pimpin sholat jenazah, ana suruh rapat. Kenapa? Karena semua begitu. Sholat apa saja rapat. Oh iya, kalau sholat jenazah itu imamnya imam rawatib atau lebih baik dari kalangan keluarganya? Dari kalangan keluarganya lebih afdal. Yang paling baik imam itu ialah orang yang alim. Ketika sahabat meninggalkan, beliau ini tunjuk. Beliau tidak menyolatkan kalau ada hutang. Artinya yang utama pertama orang yang alim. Yang kedua jika tidak ada, bukan imam rawatib, ahli keluarganya. Mengapa?
karena dia lebih dekat kekerabatannya. Kecuali jika sekiranya dia tidak mampu, baru diserahkan kepada imam rawatib. Kemudian kita sampai pada ayat An-Nisa 59 tadi ya. Memang kebiasaan manusia adalah berselisih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita jika kita berselisih dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang benar. Ini Masya Allah nih kalimat. Untuk kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Nggak tahu di antara kita siapa yang benar nih. Ayo. Buka Al-Quran, buka hadis, dudukkan masalahnya. Apa masalahnya? Tentang sholat, dudukkan. Hadisnya. Lihat masalahnya. Jangan kita masing-masing berargumentasi dengan pendapat ini, pendapat itu, kemudian ternyata menyelisih hadis. Mengapa pentingnya kemudian Umar bin Khattab menggariskan dengan pedangnya? Apa pentingnya? Kenapa senantiasa harus Umar? Jadi agama ini kuat dengan Umar. Kemudian, barang siapa yang menurut Al-Quran dan Sunnah itu benar, dia benar, maka kita mengambilnya. Itu dia. Timbangannya Quran dan Sunnah. Bukan Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, tidak. Nggak penting dengan ulama. Siapa bilang ulama tidak penting? Sampainya hadis itu, Bukhari Muslim ulama bukan? Para imam mensyarah nggak? Menjelaskan nggak? Menjelaskan. Tafsir-tafsir Quran ada nggak? Ada. Ada nggak tafsir Rasulullah SAW tentang ayat ini? Ada. Sahabat menafsirkan ayat ini? Ada. Ada. Itu semua diambil menjadi rujukan bagi kita. Kalau sudah ada perkataan beliau SAW, semua dalil gugur. Semua perkataan selainnya tertolak. Apalagi jika jelas-jelas perkataan tersebut kontradiksi antara yang satu dengan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian, maka kita mengambilnya dan siapa yang menurut keduanya, ini salah kalimatnya nih. Dan siapa yang menurut siapa yang tidak menurut keduanya, yakni Quran dan Sunnah, maka dia bersalah. Jadi siapa yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dia salah. Maka kita tinggalkan. Karena tujuan kita adalah mengikuti kebenaran. Bukan sekedar memenangkan pendapat atau mengagungkan nenek moyang. Syekh Fauzan. Atau guru-guru kita. Guru kita siapa? Syekh kita, ulama kita, kiai kita. Bertentangan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan atau mengakukan dirinya, saya yang paling benar. Para imam mazhab tidak mengatakan demikian. Kemudian, bukan seperti itu tradisi kaum muslimin. Apa tradisi kaum muslimin? Tetapi tujuan seorang mukmin adalah mencari kebenaran. Di mana saja dia mendapatkannya, maka dia akan mengambilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang dengan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yang utama bagi kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan nilai dan norma dalam mengarungi kehidupan yang karenanya lan tadillu bihi abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.